Kalau ngomong kemiskinan, zaman sekarang jangan zaman dulu. Miskin di mana? Miskin zaman dulu. Tapi zaman dulu teu boga hutang ka debt kolektor. Tidak punya hutang ke bank. Mau ibu saya anaknya 9 tas 1 jengkal tanah pun terjual. Kajual teh kulantaran bapak aing nyalon kades. Eleh teu kapilih, ngagadekeun kebon. Tapi kalau saya dibeli lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan para pendidik di seluruh provinsi Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh para kepala sekolah SMA dan SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat yang biasanya dalam setiap tahun ajaran baru harus bersiap dengan kemarahan, caci maki, bahkan dilaporkan kemana-mana. Yang saya hormati, ini guru kita semua. Saya dari tadi memperhatikan dari tata bicara, tata dirinya, badan yang dibungkukan, langkah yang melambangkan seorang pendidik, rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sangat kagum sama Bapak, saya memperhatikan dari tadi. Ini cermin bahwa kebanggaan bagi UPI dipimpin oleh seorang rektor yang guru. Cermin dirinya adalah cermin guru. Dan negeri ini kekurangan guru. Bukan hanya guru dari sisi struktur bahwa dia mengajar di kelas, tetapi orang yang harus menjadi guru makin kesini makin langka. Pembicara, penceramah, Dr. Tata Sukayat yang saya hormati, ada Dirut BJB, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang sama-sama namanya Dedi Mulyadi. Nama Dedi memang sekarang lagi naik daun. Sebentar lagi orang Indonesia akan terdedi-dedi. Saya dari tadi menangis. Apa yang ada dalam pikiran saya? Bersyukurlah orang yang lahir di era 70-an. Kenapa? Dia hidup menjadi manusia yang sebenarnya. Dia lahir dari rahim ibunya dengan proses paling tinggi bidan. Kebanyakan paraji. Bahasa yang paling sadis dari Pak Haji adalah dukun beranak. Itu bahasa sadis. Dukun beranak itu artinya ya setiap dukun pasti beranak kalau dukunnya perempuan. Tapi orang Sunda menyebutnya paraji. Para itu artinya ahli. Ji artinya orang yang bisa melahirkan orang-orang yang memiliki dirinya sendiri atau aji. Paraji memproses diri manusia kelahirannya berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Di mana letak ketuhanan dan keislamannya? Karena paraji menolong dengan keikhlasan. Dijemput malam hari. Rata-rata yang melahirkan tuh zaman dulu tuh subuh. Jam 12 pakai obor. Orang lagi tidur nyenyak itu diketuk. Makanya mengetuk pintu langit, tangga cinta. Ketika diketuk, kemudian paraji terbangun. Tidur yang nyenyak diganggu oleh sebuah kewajiban diri yang menjadi panggilan jiwanya untuk menolong sesama tanpa bicara tarik, tanpa bicara DP. Kemudian anak yang dilahirkan itu ditolong dari seorang ibu yang melahirkan. Ibunya melahirkannya mempertaruhkan seluruh jiwanya
demi kelahiran anaknya. Ibunya ikhlas melahirkan, para haji ikhlas membantu kelahiran. Maka bayi itu bayi yang lahir dengan keikhlasan. Coba bayangin kelahiran sekarang. Ada yang bertarik 14 juta, ada yang bertarik 20 juta, ada yang bertarik 3,5 juta, yang paling rendah 400.000. Setiap kelahiran bagi orang kaya, kelahiran adalah kebahagiaan yang tiada tara. Dia bisa dilahirkan dengan menentukan tanggalnya sendiri. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 lahirlah anak ke-6. Sesar. Bagi orang miskin, sesar adalah kiamat. Karena apa? Karena dia harus berhadapan dengan tagihan 14 juta, 16 juta, 17 juta. Sejak jadi bupati sampai hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ruang kuasa untuk menolong mereka dalam setiap waktu. Artinya kelahirannya tidak disambut dengan kebahagiaan, tapi kelahiran disambut dengan kepedihan dan beban. Psikologinya anak itu sudah terbebani dengan utang. Kemudian orang yang lahir tahun 70-an itu menikmati seluruh proses cinta dengan sempurna. Cinta ibu yang mencari daun katuk dan gedang mora untuk agar air susunya lebih bertambah. Cinta ibu yang dia tidak boleh tertidur ketika malam hari saat bayinya ada di sampingnya, maka ibu nenek dari anaknya menyiapkan sangrai jagung. Rumah itu hidup dengan cinta. Bisa jadi cintanya tidak pernah diucapkan dalam kata-kata, tapi dia lahir dalam relung jiwa. Bisa jadi agamanya tidak diucapkan dalam ucapan-ucapan dan dalam mimbar-mimbar, tapi Islam dalam bentuk penyerahan dan ketulusan atau keikhlasan justru hadir dalam kehidupan yang lebih nyata, bukan dalam seremoni dan simbol-simbol. Dia hadir dalam gerak dan langkah manusia. Kemudian ibu mengajarkan pendidikan secara utuh bagi anak-anaknya. Tahun 70-an tidak pernah ada gerakan PKK pendidikan calon ibu. Tahun 70-an tidak pernah ada kegiatan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA. Tahun 70-an tidak pernah ada seminar bagi kaum ibu cara mendidik anak. Tapi tahun 70-an lahirlah ibu-ibu yang ajaib, mengurus anaknya 12, mengurus anaknya 19, mengurus anaknya ada yang 21, bisa sekolah tanpa kebang emok, padahal negara belum memberikan subsidi pendidikan. Apa? Waktu itu rakyat kita sangat hamil. Ibu-ibunya setiap hari apa? Yang dipikirkan adalah perut anak-anaknya. Maka tumbuhlah ibu-ibu yang kreatif. Pergi ke sekolah, nggak ada jajan, nggak ada bekal, nggak ada urusan. Opak bisa dibakar. Pisang, nangka yang muda bisa dibakar dicampur dengan nasi. Oncom bisa dicampur dengan nasi. Nasinya tidak ada minyak, zaman itu cukup disangrai pakai garam. Anak-anak pergi dengan cinta. Ibunya mengantarkan dengan cinta dan derai air mata. Kesengsaraan menderaku hari ini, tapi engkau harus menjadi anak-anak hebat. Apakah anak-anak kita bersepatu? Tidak. Dia pergi tanpa alas kaki. Untuk menghindari pemeriksaan sekolah agar tidak kelihatan dakinya, maka minyak jalantah menjadi solusinya. Apakah di sekolah dihadapkan guru yang lulusan UPI, yang S1? Tidak.
ada yang lulusan SR, paling tinggi SGB. Gurunya profesional seperti sekarang, profesionalisme pendidikan tidak. Sekolah itu muridnya banyak, kadang gurunya ada yang satu sekolah satu. Gurunya guru borongan, segala diborong. Dari mulai masuk kelas harus olahraga dulu, nges bajuna dekil, jaba kapanasan, terus kesangan, jaba kelekna suwe. Bayangin. Masuk ke kelas, gurunya menghadapi muridnya berapa? 60, 70. Di ruang kelasnya pengap. Kenapa pengap? Nu olaleho, nu opok. Kemudian apa lagi? Hebat peralatannya, listrik tidak ada. Yang ada cuman papan tulis pakai kapur. Bayangin, guru waktu itu ngajar di kelas ini, kelas 2 nggak serame, dia pindah ke kelas 2, dari kelas 2 pindah ke kelas 3, dari kelas 3 pindah ke kelas 4. Dan guru waktu itu serba bisa, kadang jadi guru menyanyi, kadang jadi guru melukis, kadang jadi guru agama, kadang jadi guru olahraga. Apakah pakai matras? Ente gali tanah, pakai pasir, manggul di sungai, loncat jauh, make awi, sederhana, jadi orang-orang hebat. Sekolahnya dibangun swadaya, ngumpulkan pasir di walungan, manggul batu. Bagaimana permainannya? Luar biasa. Ucing-ucingan hebat, budak tahun 70 mah naik ke tepi kapara. Saya ingat aja Mang Bohani itu sekarang menjadi suka kerja di tempat saya, jadi tukang temok. Dia ucing-ucingan ingin tidak pernah kena jadi ucing. Dia sembunyi ke parah. Di parah rag-rag potong leungeunna. Mang Bohani. Sekolahnya pelajarannya teu loba. Sapoe matematika hungkul, isukna bahasa Indonesia hungkul, isukna agama hungkul, sapoe hiji. Apakah ada buku paket mah? Henteu. Apakah ditulis juga? Kadang henteu. Lolobana ngaregepkeun rep si dakep si nuku tunggal, tangan loro dadia tunggal, anak awas boten awas, anak ambung boten ambung, ati ngait manah mentak menekung ka rumah agung, ngaberantang ka rumah kawasan mudas medi kawang yang witi. Terjadi interaksi. Interaksinya apa? Gurunya itu ada nilai ilmu yang keikhlasan dalam pikiran dan kepalanya. Muridnya menerima tamparan gurunya, muridnya menerima ucapan yang keras dari gurunya, muridnya menerima pukulan cambuk gurunya. Dia mengabdikan diri pada Hyang Tunggal, berhadapan guru yang mewakili Hyang Tunggal untuk mencapaikan nur atau cahaya. Ilmu itu masuk tanpa buku paket. Bagaimana masuknya? Interaksi dalam pengalaman hidup, penempaan hidup yang setiap hari ditempa, di sekolah ditempa, di jalan ditempa, di rumah ditempa, menggembala ditempa, ngambil kayu bakar ditempa, semuanya ditempa. Zaman itu tidak ada anak yang hafalin, tidak ada. Habis waktu nak kuulin jeung gawe, gijinya terbatas, belut, tutut, keong, simet. Kalau ingin paling hebat, saya tuh paling kecil. Teman saya namanya ada Ujang Sule, paling sombong kalau di kelas di Fikun. Oh, macarana supaya gede itu lamun panco urang hayang menang, gampang cenah. Unyil, kayak kuring teh peot, yang teh pangletikna di sekolah teh. Si peot disebut teh. Ngadahar naon? Ngadahar anak kamarang. Kumaha carana umal isuk eta luhur dilalangit pasti aya kamarang. Kuring umal isuk ngalak kamarang dilegleg umal isuk dikieukeun angger aing pancok eleh. Terbiasa. Berkelahi zaman itu gelut. Zaman itu kalau urusan permusuhan sudahlah jeung guru-guru ngilu pasian.
Sekolah saya SD Sukabakti bagian pagi, siangnya SD Sukasari, Lebak Siuh kampungna. Saya pasti ribut unggal poe di tulisan. Gelut jeung aing anjing. Engke di tulisan deui. Ayo jeung aing. Terus amprok deui nanti kalau acara maulidan, acara rajaban, acara kenaikan kelas bareng ka sakola. Ribut pas saya. Kieu kalimatna. Centong kaleng, belut Italian, tong omong gandeng, gelut sakalian. Gelut nanteu. Ini keren, Pak. Terus apakah Rektor UPI pinter, lulusan tahun 70-an? Apakah Bapak Purwanto henteu cek UPI nama cek aing kurang. Ini kepala di antara kepala dinas ngupang seringnya dicarekan. Tadi geus ngahulung wae dicarekan di wae. Ini cicing. Lamun sering dicarekan berartinya yang menerkeun. Gitu. Nyarekan teh kan deukeut teh kan ujung teu wani sing ngarekan. Gitu. Nah, ini tren. Kemudian lahir Baharudin Yusuf Habibi. Ayo. Lahirlah Ali Alatas, berbahasa gaya Arab Saudi. Mukhtar Kusuma Atmaja, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir Tan Malaka, disebutkan poin Tan Malaka. Ada orang resep maca buku. Yang hari ini terus-terusan ngomong tentang metodologi, terus-terusan ngomong tentang teknologi, terus-terusan ngomong tentang sertifikasi, terus-terusan ngomong tentang nilai gizi, nutrisi, protein. Material akan runtuh tanpa spiritual dan cinta. Sudah. Kalau ngomong kemiskinan, zaman sekarang jangan zaman dulu. Miskin di mana? Miskin zaman dulu. Tapi zaman dulu teu boga hutang ka debt kolektor. Tidak punya hutang ke bank. Ibu saya anaknya 9 tas 1 jengkal tanah pun terjual. Kajual teh kulantaran bapak aing nyalon kades. Eleh teu kapilih, ngagadekeun kebon. Tapi kalau saya dibeli lagi sekarang. Nah, ini Pak, yuk pendidikan jangan terus-terusan ngomong tentang metodologi, sistematika, barat, timur, wadul, kabeh lah. Pendidikan itu adalah tekad kita mencetak anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat bisa jadi lahir dari ruang kelas yang 60. Anak-anak hebat bisa jadi lahir dari ruang kelas yang 100. Pesantren ruang kelasnya tak ada batasnya, melahirkan orang-orang yang hafal Quran, melahirkan orang-orang yang hafal kitab. Lamun ngomong metodologi pesantren ngagoler. Dapat ada pelatihan kiai, kekuatannya di mana? Kiai, guru dalam sistematika teologinya orang Sunda yang disebutnya Tritangtu di Buana. Apa itu? Resi itu nilai universalitas yang memiliki independensi. Guru, kiai semuanya satu, harus independen pada nilai-nilai kebenaran yang objektif. Sudah. Nah, memang yang menjadi problem kita ini, otak kita diisi terus ingin ngikutin barat. Barat make smartboard, orang make smartboard. Padahal barat hari ini menggunakan kapur. Kenapa menggunakan kapur tulis? Yang ditulis dengan tangan jauh lebih meninggalkan jejak dibanding yang ditulis dengan AI. Pendidikan itu ingin meninggalkan jejak, mengukirnya di atas batu. Jangan sekali-kali masuk pikiran kita ingin ngejar banyak hal, cukup satu hal saja. Jadikan anak kita budak anu cager, bager, bener, pinter, sing. Bagaimana itu? Sudahlah Pak, saya mah tidak akan terlalu takut dengan angka-angka, itu penting bagi saya. Itu mah gengsi, survei.
Riset, udahlah, gengsi-gengsi dibuat. Kenapa? Yang harus kita saya nangis dari tadi apa? Betapa beratnya kita hari ini. Kita harus menyelesaikan problem anak kita yang pakai seragam, bawa celurit panjang membacok teman. Kita harus menyelesaikan anak-anak kita yang celurit panjang membacok siapapun. Apa problem Jawa Barat hari ini? Indonesia hari ini problemnya apa? Hari ini setiap orang tidak saling mendukung tentang pendidikan. Kenapa? Keluarga tak lagi bisa diharapkan menjadi fondamen utama dalam pendidikan. Kenapa? Ibu-ibu hari ini lebih sibuk dengan dunianya dibanding rasa dan cinta pada anak-anak. Ibu-ibu hari ini jarang lagi menyajikan makanan yang dikunyah oleh mulutnya, yang dipasak oleh tangannya, padahal yang nganggur di rumahnya. Ingat itu, ini problem rumah kita, rumah anak-anak kita tak lagi jadi tempat untuk membentuk karakter manusia. Yang ada adalah emosi dan saling menyalahkan. Orang tua akan menyerahkan guru secara terus-menerus ketika anaknya punya perilaku yang berbeda. Besok bisa menyalahkan bupatinya, camatnya, semua. Orang hari ini cenderung lebih menyalahkan orang lain dibanding membenahi diri dan lingkungan keluarga. Mohon maaf, anak-anak hari ini tak tumbuh dalam sebuah keluarga yang keluarga itu menyajikan cinta untuk pendidikan anak. Abai, acuh, membiarkan. Cinta hilang. Bagaimana cinta hilang? Dek, mam. Di mana mam nama? Magicom. Nges disetrum tilu poe tak kenyong. Di mana Allah? Saya ngomong. Nasi yang disetrum pakai magicom, ibunya nganggur. Nasi yang tanpa cinta dan tanpa roh, nasi yang sudah kehilangan la ilaha illallah. Spiritualitas, makanya agama bagi saya nilai spiritualitas. Bagaimana ibu kita dulu? Dia menyajikan makanan untuk anaknya. Dimulai dari mana? Menanam biji padi. Menumbuhkan dengan pupuk yang memupuk padi itu agar tumbuh dengan satu harapan ketika mekar dan berbuah maka anak-anaknya bisa makan. Menumbuknya dengan tangan penuh cinta, tumpukan padi gabah itu ditumbuknya dengan penuh dengan cinta pakai lisung. Bukan berarti ingin kembali ke lisung, saya tidak. Setelah itu memisahkannya, mana yang layak dimakan oleh orang, mana yang layak dimakan oleh kambing, oleh ikan, oleh bebek, oleh ayam, dipisah. Kemudian dia menyajikannya, dicucinya dengan penuh dengan cinta, dipilihlah air yang paling bersih untuk mencuci. Setelah itu dia bikin tahapan-tahapannya, setengah matang, kemudian dikari lagi, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dibakar pakai asap, terus kemudian dia dengan penuh cinta, belum nasinya liket pulen cekuran Sunda, belum berhenti itu tangannya. Setelah itu dia menyajikan di meja penuh cinta, di meja anak-anaknya berlari. Berebut apa? Berebut nasi yang dikapling. Satu genggam, satu genggam. Semua dibagi dengan rata. Tidak boleh ada anak yang serakah. Dibagi. Ketika dibagi, anak-anaknya makan lahap, habis. Ibunya menunggu dengan penuh rasa. Dan ingat, ibu dulu tidak pernah makan lebih dulu dibanding anak-anaknya. Dia menunggu anak-anaknya selesai makan, maka dia yang terakhir. Dia yang pertama memasak, tapi dia yang paling akhir menikmati masakan. Bayangin, kita lahir dari ibu-ibu yang punya nilai jiwa spiritual ketuhanan yang luar biasa. Bayangin, ibu-ibu hari ini
Banyak yang mulutnya kemana-mana, banyak yang pinjam di sana sini, banyak yang hawa dirinya luar biasa. Anak-anaknya juga wajar kalau menjadi anak-anak yang setiap hari mengusung parang. Ditambah lagi banyak anak-anaknya yang ditinggalkan oleh ibunya jadi TKI di Hong Kong, di Taiwan, di mana-mana. Saya katakan, kalau hari ini anak-anak kita beda karena memang keluarganya sudah beda, hawa dirinya sudah beda, jalannya beda, bajunya beda, makanannya beda, teknologi informasinya berbeda. Untuk itu hari ini cinta harus lebih tumbuh. Karena apa? Kita menghadapi orang-orang yang kering dari cinta, munajat. Maka disitulah saya mulai berpikir untuk menyelesaikan. Barak militer ya setidaknya sudah menurunkan angka kekerasan di jalanan, walaupun 1-2 masih muncul, tapi tidak seperti dulu lagi. Tawuran antar sekolah memang belum 100%, tapi setidaknya sudah turun drastis. Apalagi yang dihadapi hari ini, gay, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini tumbuh lagi dalam lingkungan apa? Dalam lingkungan yang sudah kehilangan cinta, rasa dan kefrustasian hidup. Bisa jadi karena kekurangan, bisa jadi karena kelebihan. Yang nakal itu yang kurang, bisa jadi yang nakal itu yang lebih. Yang nakal yang kurang rame di jalanan, yang nakal yang lebih sepi karena dia bisa menggunakan uang. Untuk apa? Melampiaskan kenakalannya di tempat-tempat yang privacy. Itu bedanya. Untuk itu maka sekolah menjadi jalan spiritual. Ketika kita sekolah menuju jalan spiritual, kita menghadapi lagi berbagai kerumitan. Di mana kerumitannya? Gubernur pasti menjadi sasaran kemarahan. Apa itu? Sekolah teh liur. Kudu masukkan kartu keluarga. Kudu nyieun di mana titik lokasinya. Sekolah teh liur aya nama loba persyaratan. Kadang-kadang orang tuanya juga tidak sabar. Bapak malieur dengan sakedeung paling sapoe, guru maleuwih lieur unggal poe. Nya lieur can diangkat jadi P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Indonesia mah rupa-rupa aja tuh aja. Nah, pegawai negeri setengah pegawai negeri jadi P3K. Sakanya aing mah P3K teh pertolongan pertama pada kecelakaan. Jang Dedi, alhamdulillah ece teh geus jadi P3K. Jadi teu mau obat merah, cuy. Saya ingat jadi bupati dulu, aduh. Guru-guru harus berpendidikan S1 dan diploma sebarang guru tadi teh. Guru SD urusan SPG karuliah. Geus duitna beak baru bogohan deh. Seingat saya waktu jadi bupati itu angka perceraian guru meningkat. Kenapa? Setelah kuliah ternyata guru nak nu lalaki boga kabogoh deui mahasiswa awewe, nu awewe boga kabogoh deui mahasiswa lalaki. Akhirna gubernur ge ngilu bercerai. Aing mah mutu teh kunaon kudu jadi formal kieu. Indonesia. Nah, jadi apalagi struktur. Gubernur boga gagasan cek urang teh bulan Maret kudu geus terpetakeun ka siswa supaya gubernur bisa maca sabaraha nu nek sakola, sabaraha kita kira-kira katarima negeri, sabaraha nu kudu ka swasta. Lamun kudu ka swasta ngitung duitna kudu kumaha? Sabab rakyat kudu sakola negara ngawajibkeun. Sedangkan APBD nah kan mungkin leutik, mungkin dia teh bikin lakukan bikin nambahan 37 turun ke 31 sekarang tinggal 28. Teh suka jadi 25 meureun. Coba bayangin. Nah, ngaranna ge teknis meureun.
pimpin apa kepala dinas pendidikan rumus, begitu rumus lebih teuing ngarumuskeun anak nyeun aplikasina rada dengdek saeutik ribut aing dicarekan ku sararea. Tapi saya selalu maju, apapun kesalahan anak buah tanggung jawab pimpinan. Ya, tapi kan secara sistem kan sebenarnya sudah enak. Pas SPMB datangnya nggak asup KB, betul kan? Kan sekarang tinggal, ayeuna mikiran deui gubernur teh sabaraha anu kamari sudah optimis 70.000 Pak harus swasta ayeuna geus naik deui 128.000 cerik deui. Kunaon cerik deui? Aduh ayeuna mikir duitna ti mana dan geus ngomong kudu disakolahkeun ku negara. Sedangkan kadang pusat punya pemahaman yang sangat berbeda. Mantap ngeunah jadi pusat mah nitah jeung nyarekan. Mantap aing teh sok kadang hayang ka pusat teh. Kadang hayang jadi dirjen sebenarnya. Tadina jadi gubernur itu, aduh, saya itu sebenarnya salah ini bersikap jadi gubernur tuh, mengambil jalur yang sulit. Gubernur itu jabatan yang paling nikmat. Tegedu pusing nguruskeun sekolah lah, kudu nyeun sekolah mau pikiran daya tampung kudu ditaekeun. Daya tampung jadi 50, jadi 45 carekan deui aing. Dedi Mulyadi anti sekolah swasta, aing masalah wae. Budak teu katarima di negeri salah di wae. Nah, teu naon lah da salah ge gubernur ya operasional gede. Nah, ini yang saya pikirkan apa? Saya ngambil jalur rumit Pak. Rumit pengen orang Jawa Barat sekolah rumit Pak. Naon saya namanya? Rumit lagi apa lagi? Rumit Jawa Barat pengen jalannya terkoneksi rumit Pak. Karena duitnya kan terbatas, harus didorong lagi 400 jadi 4 triliun. Rumit kudu nyieun jembatan layang, rumit kudu nyieun setiap pengaduan jembatan anu diliwatan ku budak sakola, jembatan gantung asup ka gubernur di wae 6,5 miliar, 3,5 miliar kerjakan, rumit loba dijebak ratusan gitu. Rumit lihat rumah-rumah roboh nggak bisa, rumit saya lihat UPI kanan kirinya pinggir jalannya kumuh, rumit. Maka oleh saya dilecirkan, dirapihkan, rapi sekarang ke UPI, kelihatan kampus di depan. Dari rumah saya Lembur Pakuan sampai ke sini rumit. Lihat Sukajadi kumuh, rumit, bereskan ku aing mah pasea aing. Niat Cicadas kumuh, rumit, bereskan. Hari ini puncak rumit. Karena apa? Gubernurna teu bener. Segala dipikiran, segala yang dibereskan. Itu. Padahal saya tuh jadi gubernur teu aing teh udah euy gubernur. Tiap hari, kita pendidikan bikin seminar ya di hotel. Dago, cek saya teh, kepala sekolah kumpul, nanti dianggarkan, pulangnya kasih transport, saya pidato, ngenakeun aing. Pidato ongkoh, menang honor ongkoh, dikeplokan ongkoh. Ayo kita sekarang lagi bikin acara lagi. Oke, sekarang para kepala dinas se-Jawa Barat kita studi banding pendidikan yang sukses mana? Finlandia. Kita pergi ke Finlandia. Waduh, anjing mangkat aing. Ngenaheun beureun aing teh. Ongkos menang, pesawat bisnis. Lah, ngenaheun. Uang saku menang. Waduh, gagah kan Finlandia. Oh, kita dalam rangka mengupayakan agar kita semua harus mengetahui kelahiran ke depan, kita pergi ke Meksiko nonton Piala Dunia sambil memeksikoan. Nah, yang gitu-gitu kan tinggal di Karang. Saya kan mantan DPR RI kurang banyak. Ya nang, kepala sekolah seneng, tahun depan ke Bali Bu, bring kepala sekolah, tenang, tahun cek itu, ngenaheun gubernur ieu mah ulin wae piknik. Sekolah guru murid teu katarima mungkin saeutik jalan baru tuh paduli teuing. Saya tidak ngambil itu. Saya ngambil jalur yang rumit, dicarekan ke urang puncak aing. Lain bapak aing, bapak sia eta mah. Tong dipilih deui tahun hareup, paduli teuing. Pemikiran aing tahun hareup mah. Aing mikiran tahun isukan dican kapikiran, komo 5 tahun ka hareup.
Tadi pilih ku siaga mah kawin deui gitu. No, muncul lagi tokoh. Ini Deddy Mulyadi belum sampai tingkat 7 dalam Sunda Rahayunya levelnya. Belum diakui sebagai tokoh. Harus saya assessment dulu, harus ngirim kuesioner. Aduh, boro-boro aing mah capek kudu kuesioner segala. Geus lila tara nulis aing. Gawe lagi leumpang. Udah. Nah, ini keadaan. Tapi ingat, makin kita banyak ide, kita akan makin banyak salah. Kalau sebuah rumah ada perbandingkan, ada anak anu rajin, dia nyuci, nyetrika, masak, sasapu, marab domba, marab hayam, mareman lampu. Sama anak satu lagi gawena molor, kerjanya tidur. Mana yang sering dimarahin oleh ibunya? Yang tukang masak, tukang nyetrika, tukang sasapu. Yang rajin kerja kenapa? Dahar masak asin saeutik, siapa tuh bisa masak asin. Sasapu bala, siapa bala. Domba teu kaparadok, siapa? Ngeunah menu molor para kacarekan. Jadi paling enak itu adalah jadi pemimpin jangan terlalu banyak gagasan dan inisiatif, santai saja dari acara ke acara, dari gunting pita ke gunting pita. Lamun eueuh proyek nu kudu digunting, gunting we ceuli sorangan. Ini Pak, Bang Jabar di pikiran, emang tuh di pikiran Bang Jabar ku aing di pikiran. No di pikiran eta Bang Jabar mere pinjaman ka guru turun ke bunga aing mah mikir. Emang saya tidak berpikir kenapa mengambek Sritek sekian ratus miliar, Kimia Farma sekian ratus miliar, kelompok tepu sekian ratus miliar, teu malayar ari guru kusia tiba-tiba diudag-udag bayar wae. Makanya saya minta Bang Jabar tagih sia duit 6 triliun nu macet teh asupkeun ka kas daerah, temui ini, geus asup engke kredit dengan guru turunkeun sia teh karunya. Saya itu sampai detil Pak, mikiran karunya ka guru teh asup 7 keajaiban dunia. Bayangkeun guru mah urusan nganyuk lain guru KBGB koperasi. Guru mah gegeran. Teu kaom aya nu ka sakola dagang, hayang ngiluan deh guru mah. Makanya nanti Disdik bikin aturan tidak boleh ada pedagang yang masuk sekolah dagang barang segala macam ulah. Guru mah gegeran. Ayo dagang celana jero atuh ngilu meuli. Nah, jangan Bapak. Sok hayang wae kitu tah. Nganyuk teh teuing. Jadi lamun teu nganyuk teh guru masih kena jangar cenah teh. Cenah jeung bupati sareng jeung gubernur sarua jeung kuring ge teh nganyuk teh jangar. Ayo teh lebih jangar kuring mun ninggalin nu geulis jangar cenah. Jadi ini guru kan. Nah, ini kan saya ingin ini semua selesai. Ya sudah, kalau ingin semua selesai tak ada jalan lain kecuali keyakinan. Saya dari dulu memimpin selalu menggunakan keyakinan, bukan hanya dasar keuangan. Kenapa? Karena bagi saya yakin akan mengalahkan administrasi. Indonesia kalau tidak yakin tidak akan merdeka. Bapak Ibu kalau tidak yakin tidak akan ada anaknya masuk ke kedokteran. Tidak akan ada anaknya yang bisa kuliah kalau tidak yakin. Gaji jeung sertifikasi geus ditanaunkeun kabeh ti mimiti hutang panci tapi ka hutang Avanza. Ayeuna usum BYD jeung PIN pas ribut wae yang mobil listrik. Minus loh gaji pegawai negeri teh. Tapi gini kan minus ge alhamdulillah. Udah bisa sekolah, kerudung anyar, halis bisa ditanam. Alhamdulillah. Ya, anu guru lalaki bisa kene beger ka guru babaturan di sekolah. Ya udahlah. Nah, sehingga prinsip
Ini prinsip orang kaya, ini satu Pak, prinsip orang kaya itu. Prinsip orang kaya itu sejak dini, nah kalau kita menabung itu adalah hasil jajan ditabungkan. Jadi sisa jajan, nabung. Orang yang kaya bukan begitu, nabung baru jajan. Prinsip itu saya kembangkan dari dulu. Saya dari dulu tuh, saya dari dulu sejak saya DPRD, sejak kecil itu selalu di samping kiri kanan saya tuh ada ceng-celengan Semar. Ceng-celengan Semar itu apa? Kalau saya pergi kemanapun, uang bekalnya saya ambil setengahnya, saya masukin ceng-celengan. Kenapa? Kalau ada di dompet saya pasti habis. Dan dari ceng-celengan itu 4 bulan sekali, bahkan kadang ada yang setahun sekali. Saya waktu DPRD itu kabupaten selalu dibuka. Itu yang saya beliin kambing, sapi. Sampai sekarang tradisi itu saya bangun. Anak-anak kita nih BJB nanti kerjasamakan, perkuat. Kalau ingin anak-anak kita jadi orang hebat, biasakan setiap hari nabung dulu baru jajan. Kenapa? Ini saya benerin. Saya ini berpikir bagaimana sekolah itu biayanya ditanggung oleh negara. Tapi orang tua dan siswa harus berubah mindsetnya. Kenapa? Pemprov Jabar misalnya menyisihkan sekian ratus miliar untuk beasiswa pendidikan. Kalau nanti kelasnya 3 kelas 1,2 triliun itu per tahun. Kalau sekarang kita 300 400 ya karena baru kelas 1 aja. Nanti kelas 2 naik. Ketiga saya selesai periode pertama itu 1,2 triliun. Harus dimulai dari sekarang. 1,2 triliun itu nanti beasiswanya kalau akumulasi 3 tahun berturut-turut, kelas 1, kelas 2, kelas 3 mendapat beasiswa pendidikan di sekolah swasta. Itu 1,2 triliun idealnya. Nah, tetapi yang 1,2 triliun itu harus menjadi stimulus bagi orang tua siswa. Stimulusnya apa? Kalau negara mengeluarkan subsidi, Pemprov mengeluarkan subsidi pendidikan, beasiswa pendidikan per siswa 2,7 juta sampai 3 juta. Saya harapkan anak-anak sekolah itu setahun pertama naik dari kelas 10 ke kelas 11 itu juga harus punya tabungan 3 juta. Bagaimana tabungan 3 jutanya? Nyisihkan dong yang 5.000, yang 10.000 sehari. 10.000 sehari masukkan itu ke celengan, ke tabungan. Karena itu tuh keran negara. Apa yang saya sesali adalah negara mengeluarkan uang triliunan untuk pendidikan, tapi anak-anak menghambur-hamburkan uang puluhan triliun dalam setiap tahun untuk motor, untuk HP, untuk jajan, untuk nongkrong, untuk itu, untuk ini. Percuma. Lebih baik uang ini saya bangunkan jalan, irigasi dan sejenisnya dibanding uang ini dihambur-hamburkan. Saya ingin itu. Maka penerima beasiswa nanti harus neken komitmen. Komitmennya apa? Nanda tangan, bersedia mendapat beasiswa dari Pemprov Jabar, tapi bersedia menyimpan uang di tabungan sehari minimal Rp5.000. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Negara harus mulai mendidik rakyat. Ini cara. Bukan hanya populer-populeran. Saya tidak butuh itu. Ini Pak, mindset ini harus dirubah. Dulu, kenapa? Orang tua nilai-nilai spiritualitasnya menurun. Kenapa? Mau ujian, negara sudah nanggung. Bulanan, negara sudah nanggung. Orang tua tak lagi doa yang kuat. Dulu ketika bayar, ibu saya itu malamnya bangun sambil nangis. Besok anak saya uang bangunannya harus kebayar. Dari mana ya Allah, berikan jalan. Ibu saya tuh jual gedang, jual jengkol, keliling kemana-mana. Ibu saya bergerak, bapak selalu di rumah. Ibu saya bergerak, anaknya harus sekolah, kamu harus sekolah. Biar jual ini, sampai kalungnya dibuka demi anaknya. Jangan sampai ibunya sibuk skincarean. Saya di akun YouTube saya bertemu, walaupun bisa jadi dia susah. Ada seorang ibu di Depok mengadu, dibully di lingkungannya karena tidak menyimpan uang kas. Uang kasnya sebulan 15.000. Oke, bulinya nggak boleh.
Nyimpan uang kas nggak boleh. Tapi saya tanya mental ibunya, ibu 15.000 ibu tidak mampu simpan uang kas? Tidak. Jajan anak ibu berapa? 5 sampai 10.000. Bisa nggak anak ibu 3 hari tidak jajan demi uang kas? Terlepas dari uang kas itu menurut saya nggak boleh. Apa artinya? Orang tua yang sekarang seringkali marah kalau dengar bang untuk sekolah, tapi dia tidak akan marah kalau untuk beli mie ayam, bakso, seblak. Dia tidak marah untuk HP, dia tidak marah untuk baju ke pesta, dia tidak marah untuk baju anak-anaknya, dia tidak marah untuk anak-anaknya touring. Dia akan marah kalau itu untuk sekolah harus diperbaiki. Kenapa? Kalau ingin anaknya hebat, ibu dan bapaknya harus ikhlas. Maka hebatlah orang tua yang tetap ingin memberikan sumbangan pendidikan walau dia tidak mampu. Kalau orang-orang kaya pilih sekolah favorit nggak ada masalah karena duitnya cukup. Tapi orang yang tidak punya dedikasi yang tinggi ingin sekolahnya. Kalau anak di sekolahnya pun sudah free, orang tuanya dari rumah bawa tumpeng ketika samenan menemui wali kelasnya mengucapkan terima kasih. Itu nilai spiritualitas yang tinggi dan keren. Ini Pak, kita berhadapan dengan ini Pak. Jadi yang terakhir, kita berhadapan lagi dengan apa? Guru Pak. Guru bagaimana? Guru yang tidak dipersiapkan jadi guru. Dulu pengen sekolah guru, pengen jadi guru. Sekarang guru di sekolahnya nggak ada guru, mana yang ngajar. Jadi guru kulantaran non, kulantaran tubuh pagawean. Bukan berniat untuk menjadi, tidak dipersiapkan. Bayangin, the lost generation akan terjadi. Maka saya punya gagasan, sudah. Ini kebaikan Bapak Kiai Haji Rektor UPI. Jadi ya sudah. Sekarang guru kita tutupi dengan mereka yang kalau bahasa saya mah praktek mengajar di sekolah. Sudah. Kemarin kepala Bapeda ngasih angka ke saya. Udah taikin angkanya dari yang kemarin. Dia bilang biar seneng ngajar di sekolah. Walaupun orang, dan itu harus diumumkan ke orang tuanya. Saya umumin deh, dikasih uang raku 500.000 per bulan, dah. Kenapa? Ini harus nyampe ke orang tuanya. Bahwa Pemda Jabar juga memberikan transport 500.000 bagi anak-anak UPI, mahasiswa UPI yang ngajar di kelas. Orang tua namanya nyahuan meh naon meh kan boga gope pelan itu bisa merek ya kita kan ini di Pemda sebab ayo palebah duit masuk jempling gitu. Salaki kan pamajikan sok jempling palebah duit, pamajikan kasalaki sok jempling palebah duit. Nah ini lamun palebah teka bagian sok ribut. Kenapa banyak orang ribut? Sebab teka bagian. Kuna jempling kabagian. Nah kita ingin penuhi itu. Selain itu ya ruang kelas dan sejenisnya. Maka kita ingin penerimaan siswa baru tahun ini bisa berjalan efektif. Dan kalau saya sudah bersikap ya sudah. Yang swasta pun kita akan memberikan beasiswa bagi anak-anak Jawa Barat yang sudah terpetakan terdaftar di PCMD, yang sudah terpetakan, yang belum terpetakan saya nggak mau ngitung. Kenapa? Kenapa tidak mau memetakan? Jadi walaupun kemarin marah-marah, kunon gini gitu nih, kemarahannya akan saya bayar. Kalau anak Anda tidak bisa masuk ke negeri, ke swasta pun kami memberikan beasiswa untuk anak Anda. Silahkan marahin Deddy Mulyadi sekali lagi. Nah, kemudian kita ini berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan dua. Kalau di media sosial, apa? Yang mendapat keberuntungan tidak pernah ngomong, yang tidak mendapat keberuntungan gandeng. Contoh, kalau dari 420.000 yang diterima di negeri misalnya 320.000, anu 320.000 mau nyebut nuhun tah. Nuhun Pak Kadisdik, nuhun Pak Kabid, ya anak saya sudah masuk di sekolah ini. Mual demo. Anu bakal ribut tuh mana? Anu 100.000 gandeng. Katanya kewajiban negara, tapi anak aing teh asuh. Anak aing teh pan kudu asuh.
kamari aya saingan, geus ngeunah-ngeunaheun anak aing nomor 67, terwe limpahan ti sakola mau, sakola deui. Atuh anak aing jadi kahandap. Kan gitu yang dimasalahin tuh. Ada yang marah lagi, pan, wah pokoknya saya mencabut berkas. Ai berkasna eueuh. Saya kan itu yang viral tuh kan saya nanya, saya ini orang detil Pak. Setiap hal saya kontrol Pak. Di Jabar itu saya detil, saya kontrol. Saya tuh lebih tahu dari Bupati. Bupati Cianjur, sebelah kanan jalan, dekat Kimia Farma, ada kios kumuh banget. Ari bapak teman-teman teuing. Saya detil. Itu saya detil. Yang ngambek minta berkasnya dicabut anaknya siapa? Barangkali bisa kita bantu. Tidak nyebutin anaknya Pak. Terus nyabut berkas tuh, henteu Pak. Jangan naon ngambek nyabut berkas, berkasna eueuh. Tapi ya sekarang kan abad media sosial, ya mau tidak mau kalau sudah viral menjadi atensi banyak orang, kan gitu loh. Tapi nggak apa-apa, resiko. Sebab gubernur lagi gubernur konten. Karena gubernur konten harus gubernurnya santai menghadapi hal yang viral. Karena gubernurnya viral dalam setiap hari. Oh, itu viral. Coba, pengen gubernur lebih viral lagi? Gampang, bobogohan yang kepala sekolah. Lebih viral lagi coba. Gitu. Nah, ya tepuk tangan yang di belakang, ayo keprok. Kita tadi saya tidak ngontrol, harusnya mejanya rada maju tadi yang mahir di 100 makarunya ditukar. Tapi nu ditukar geus dahar geus. Mas tenang, teu kudu iuran teu kudu. Ada BJB yang menanggung makan para guru pada ini. Nya wajar atuh BJB mere dahar ka guru, nyokot bati ge tiap bulan potongan. Teteh, di rut BJB make Alphard teteh, duit potongan bunga guru. Ulah gaya. Betul nggak Bu? Di rut BJB udah ngomong ke saya, Pak Gubernur, insya Allah 2007 ke depan bunga bank 0,3%. Tapi pinjamannya ke Inggris. Ya, nah kita menghadapkan pada ini. Untuk itu saya tidak akan menyalahkan guru, tidak akan menyalahkan sekolah, karena iklim hari ini beda dengan iklim dulu. Hari ini setiap orang bisa ngomong dalam setiap hari. Kira, kamu lamun salah guru, mantake guru ngebejaan sih, mun bobogohan di sekolah ulah divideokeun. Guru mah atuh dah, kieuan divideokeun. Guru masuk jadi sorotan ulah. Nes, kamu boga salah kitu, boga-bogohan ngerakeun sih. Cing, nu kuduna bobogohan mah gubernur, KDM. Kang Duda memilih. Nah, ini milih usaha we. Bebas karena ya tenang. Daripada kakak naya tuh gue. Ya udah. Jadi, nah ini yang diinginkan. Untuk itu kita berharap mudah-mudahan. Nah, ada si Teh Oni nyebut Hijriah tahun 1400. 40 sabar tadi Oni teh? 40 genap. 47 Oni. Hah? 48. Salah di wae. 48. 48 Oni. 47 teh kamari. Gitunya? 48 isukan. Salah. 48 teh enjing sarua salah. Nah, jadi ini ya, kita harapkan, jadi paling utama saya mengucapkan terima kasih pada para kepala sekolah. Ya mohon maaf ya, kepala sekolah itu sangat berat, punya idealisme, punya keinginan terbatas dengan berbagai penghalang. Setelah itu kepala sekolah teh segala datang nu mengawasi naloba aya kelompok itu kelompok iya, tiap nu ngawasi balikna kudu di amplopan. Nek amplop di mana? Untuk itu saya berkomitmen, saya akan membela guru dan kepala sekolah dari kriminalisasi. Alhamdulillah, setelah saya jadi gubernur, tak ada satupun guru yang dipenjara gara-gara memberikan hukuman pada siswanya. Semuanya tertolong dan terselamatkan. Saya selalu maju terdepan. Ya.
Dan saya berkomitmen itu. Dan yang berikutnya adalah Kepala Bapeda dengan Inspektorat perkuat kepala sekolah di advokasi administrasi. Jadi nanti sebelum diperiksa oleh BPK, lebih baik diaudit oleh kita dulu sebelumnya. Tim auditnya perkuat, bila perlu libatkan kabupaten kota inspektoratnya, sehingga menunya kalau ada salah administratif, salah perencanaan, salah belanja. Saya juga jadi gubernur, untung punya yang disebut dengan kebijakan diskresi, karena saya nggak sabaran orangnya. Jalan butut, gawean ini gimana, keruk bayar ini, saya cepet itu, saya nggak mau ditunda-tunda. Itu kalau gubernur punya kewenangan, ada biaya operasional, ada diskresi anggaran. Kalau kepala sekolah bos nak, judul nama bos tapi letik bos hebat kepala sekolah mau boga bos, justru ku bos iya. Jadi ya temuan yang paling tuh paling berat itu adalah kalau sudah kepala sekolah pensiun pindah. Sudahlah, kalau Pak saya mah berkomitmen, Pak Kadisdik, kalau ada temuan yang disebabkan karena betul-betul untuk kebutuhan sekolah, saya tidak akan mengorbankan kepala sekolah, saya akan membantu mengembalikan. Udah, 100 juta ku saya dibantuan dibalikan. Sudah. Yang kemarin sisa berapa? Temuan BPK. Nah, kita cari solusinya. Balikin 1,2 oleh kita. Biar aku gubernur bisa ngambil 1,2 miliar. Tapi kalau betul-betul bahwa itu karena misalnya jangan ngecat pagar ke KSPJK, jangan ini ke KSPJK, karena untuk sekolah, kecuali pakai kawin deh, ayo. Yang penting real, fisiknya ada, bentuknya ada, segala macam itu bisa oleh BJB ditolong menjadi CSR. Udah, BJB ada bantu. Udah, fisiknya ada segala macam, ya kan? Bisa. Dah, siap, semangat. Karunya kepala sekolah teh ulah beres jadi kepala sekolah ngejual kebon. Kunaon kebon dijual aja nutupan ke sekolah. Saya punya temen, ini temennya Pak Kadisdik juga. Waktu jadi kepala SMP dia penuh dengan idealis, jeung taman, mager sekolah, ngagadekeun sertifikat kabang. Ai geus beres dipindahkeun ku bupatina. Leweh. Aduh sawah euy cenah euy digadekeun Pak. Bang cenah kabang Jabar. Naon ngabangun dia wujudna aya tapi kan teu bisa digantian da perencanaan anak. Kalau sudah seperti ini, negara akan kehilangan orang yang kreatif. Kenapa? Nanti akan muncul orang yang ngesewe saayana daripada mantak cilaka. Saayana we geus kieu lah. Budak gelut bagus antep anak batur ieu. Daripada disapih ku urang. Pak, genteng bocor heuskeun bae, bocor rugrug atuh lah. Ge aya proyek deui. Proyek heunyakeun bae. Kenapa? Daripada isukan dibenerkeun genteng, datangi jelema ka dieu nanyakeun eta genteng anggaran ti mana? Dinu RAB. Pertanyaannya bukan kayak provinsi. Kalau provinsi misalnya Gubernur Jawa Barat tidak boleh membuat anggaran yang melebihi kemampuan. Eta catatan BPK. Cek aing teh keun bae cingcir ini gubernur gede kahaya. Kenapa? Karena kalau tahun kemarin saya tidak membelanjakan APBD 639 miliar sampai minus APBD Jawa Barat, maka hari ini Jawa Barat mengalami kerugian. Kenapa? Dengan perang harga menjadi mahal. Hari ini harga biaya pembangunan lebih mahal dibanding tahun kemarin. Cara mual kabangun sekolah-sekolah anyar, unit kelas baru anyar, unit sekolah baru anyar, wani baik diberi catatan eta ge aing mah. Keun bae. Kenapa? Karena wujudnya ada. Dan kenapa? Karena kebiasaannya Pemda Jabar, saya sampaikan, kebiasaan Pemda Jabar ada silpa 1,8 triliun dalam setiap tahun. Ai sekolah rusak, ai silpa gede, belegu. Ya, kenapa? Uang negara habis dibelanjakan, bila perlu minus. Gitu. Kenapa kalau minus? Kalau minus berarti tidak perlu ke dokter kandungan. Karena kalau plus, positif, harus ke dokter kandungan. Minus, alhamdulillah.
Gitu. Nah, jadi ini untuk itu Pak Kadisdik, jadilah bapak bagi para kepala sekolah. Jangan mundur ketika kepala sekolah menghadapi tekanan. Tetapi kepala sekolah harus punya jiwa kepemimpinan, keberpihakan, penyelamatan, inovasi. Kudu loba kadae, loba kahayang, kudu loba ngimpi siga gubernurna unggal peuting ngimpi wae. Nah, ini cicing mana wae. Nih, ngimpi deui. Bekasi ngimpi bersih. Bandung bersih, Cianjur bersih, Depok, Bogor, kabeh bersih, harus mimpi. Gitu. Kadisdik kudu ngaberesan mimpi naon? Ulah tepika kantor dinas pendidikan, di kajauhan siga rumah makan Padang. Rapihkan, wani. Nah, untuk itu ini saja yang jadi pesan. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Biarkan masa lalu jadi catatan, jadikanlah masa depan menjadi harapan. Biarlah mantan jadi kenangan, kita cari istri baru yang lebih memuliakan. Mantap pokoknya. Romantis deh melihat ini. Sebab punya anaknya juga romantis ya anak saya mah coba. Saya dari tadi tuh nangis terus video anak, telepon ayah lagi di sini tuh. Anak saya nih yang. Nah, anaknya dari mulia. Sini yang geus nge-WA we kieu. Anak saya geus nge-WA. Sayang, hati-hati di jalan. Cenah dikeun pidato kene hati-hati di jalan budak. Iya. Oh. Iya nih yang geus ngaweah, ayah nuju naon? Awas ulah kawin. Jadi ini begitu saya ucapkan terima kasih bagi para guru. Nuhun ya, saya tuh suka mikir guru kan dia kumpul pakai bensin di mana bensin? Mana kosan teu boga? Ya Allah. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini berkah. Mudah-mudahan penerimaan siswa baru berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa mencari solusi terhadap 120.000 anak yang mungkin tidak tertampung di sekolah negeri agar mereka bisa tetap sekolah. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.